Abdul Munif bin Khudari Sidapurna Dukuturi Tegal, Rehan Jazuli bin Muhammad bin Nasr Sidapurna Dukuturi Tegal, Ahmad Ali Mughni bin Saryo Almarhum Sidapurna Dukuturi Tegal, dan Adam Muhammad Ibrahim bin Carimun Keturen Tegal Selatan Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Geografi pastinya akan banyak mempelajari kondisi geografis permukaan bumi. Kondisi geografis adalah suatu keadaan permukaan bumi pada suatu wilayah tertentu. Permukaan bumi ini memiliki berbagai macam kondisi geografis yang dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen yang bekerja. Membahas tentang kondisi, Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi juga mengulas dalam kitab Alfiyahnya pada bab hal yang berbunyi Al-halu wasfun fulatun muntasibu mufi halin kafar dan adhabu. Hal adalah sifat yang berupa fudlah yang dibaca nasab dan memberikan kefahaman kondisi. Seperti lafadz far dan adhabu. Jadi hal itu memiliki 4 kriteria. Yang pertama sifat, kedua fudlah, ketiga muntasib, dan yang keempat mufi halin. Definisi dari sifat itu sendiri adalah suatu lafadz yang dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang disifati. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabahah, amsalatul mubalaghah, dan afalut tafdil. Kriteria yang kedua yaitu fudlah. Fudlah adalah sesuatu yang terletak setelah susunan kalam yang sempurna. Dalam artian, hal bukan komponen pokok dari sisi susunan kalam, tidak dari sisi makna, karena terkadang hal dibutuhkan dalam sisi makna. Selanjutnya mutasib. Hal itu dibaca nasab sesuai kriteria lafaz yang dinasobkan. dan yang terakhir mufi halin. Artinya hal menjelaskan tentang kondisi sahibul hal ketika munculnya sebuah pekerjaan. Dalam Al-Quran juga ada salah satu ayat yang mempresentasikan contoh hal, yaitu pada surah Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka la takhriqal arda wa la tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak sanggup menembus bumi dan tidak mampu menjulang setinggi gunung. Mahalu syahid lafadz marohan. Lafadz marohan ini dikatakan sebagai hal karena sudah memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, lafadz marohan ini berupa sifat dari domir anta yang tersimpan pada lafadz tamshi. Yang mana lafadz marohan ini berupa isim sifat musyabahah. Kedua berupa fudlah, artinya terletak setelah susunan kalam yang sempurna, yaitu berupa fi'il dan fa'il. Ketiga dibaca nasab, alamat nasabnya dengan menggunakan fathah zahirah karena berupa isim mufrad. Keempat, mufi halin. Lafadz marohan ini menjelaskan kondisi dari tidak bolehnya berjalan di atas muka bumi. Artinya berjalan di atas muka bumi tidak boleh sombong. Jadi apabila ada lafadz yang tidak memenuhi 4 kriteria yang telah disebutkan, maka lafadz tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hal. Di antaranya yaitu seperti lafadz roja'atul qohqoro. Lafadz al-qohqoro tidak bisa dikatakan sebagai hal karena bukan berupa sifat. Kemudian seperti yang dikutip dari surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa antasumu khairul lakum. Al-ayah. Dan berpuasa lebih baik bagimu. Ayat tadi merupakan susunan mubtada khobar. Lafadz khairun tidak bisa dikatakan sebagai hal karena bukan berupa ma'mul fudlah, melainkan berupa ma'mul umdah. Selanjutnya seperti yang dikutip dari Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Al-ayah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Lafadz wahidatun itu tidak dibaca nasab sebagai hal, akan tetapi dibaca rafa menjadi naatnya lafadz nafkhatun. Dan yang terakhir seperti lafadz lillahi daruhu farisan. Lafadz farisan adalah tamyiz karena bukan menunjukkan makna keadaan, melainkan ta'ajub tentang keahliannya dalam menunggang kuda. Selanjutnya Syekh Ibnu Malik Al-Andalusi melanjutkan penjelasan hal pada baitnya yang berbunyi Wa kaunuhu muntaqilan mushtaqo yaglibu lakin laisa mustahaqo. Hal itu berupa lafadz yang maknanya bisa berubah-ubah dan merupakan lafadz yang mustaq. Hal itu sering terjadi akan tetapi bukan sebuah keharusan.
Contoh dari hal yang maknanya tidak konsisten yaitu seperti lafaz tala'atis syamsu sofiyatan, matahari terbit dalam keadaan cerah. Lafaz sofiyatan itu maknanya tidak konsisten karena kondisi matahari ketika terbit tidak selalu cerah. Dan juga lafaz sofiyatan itu mushtaq dari lafaz sofa yasfu sofwan. Kemudian contoh dari hal yang maknanya konsisten seperti yang terdapat pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-ayah. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lafaz dhaifan itu maknanya konsisten karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan juga lafaz dhaifan itu mushtaq dari lafaz dha'ufa yad'ufu dha'fan. Dari contoh tadi yaitu surah An-Nisa ayat 28 bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kita sebagai manusia diciptakan dengan kondisi yang lemah. Tapi meskipun demikian kita tidak boleh menyerah dengan kondisi tersebut. Kita harus tetap berjuang dan percaya bahwa Allah itu maha kuat dan akan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Dalam salah satu firman-Nya, Allah menegaskan bahwa orang yang berjuang akan diberikan petunjuk olehnya, yaitu pada surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Terus kita harus tetap berjuang dan berusaha sekuat tenaga. Tiba, Tangi Mani, sekian dari kami, terima kasih.